Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali melanjutkan materi kita. Kita masuk pada tema 4 subtema 3 dan ini adalah pembelajaran yang terakhir dari subtema 3 ya anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada subtema yang keempat. Nah, sebelum belajar seperti biasa anak-anak, kita harus awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka pembelajaran yang ke-6 di halaman 117. Nah, di sini ada sebuah percakapan antara kakek dan Siti ya. Nah, ibu jadi kakek, anak-anak menjadi Siti ya. Jadi bu guru menjadi kakek, anak-anak menjadi Siti. Siti, apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga? Senang sekali kakek. Mengapa kamu merasa senang? Siti bisa bertemu dengan paman dan bibi. Siti juga bisa bermain dengan sepupu. Nah, kita ulangi lagi ya. Siti, apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga? Senang sekali kakek. Mengapa kamu merasa senang? Siti bisa bertemu dengan paman dan bibi. Siti juga bisa bermain dengan sepupu. Nah, anak-anak, ada pertanyaan di akhir percakapan ini. Siapa yang bercakap-cakap? Jawabannya adalah kakek dan Siti. Apa yang ditanyakan kakek? Kakek menanyakan kepada Siti, apakah Siti senang berkumpul dengan keluarga dan mengapa Siti merasa senang? Apa yang membuat Siti merasa senang? Yang membuat Siti merasa senang adalah Siti bisa bertemu dengan paman dan bibi. Siti juga bisa bermain dengan sepupu bila berkumpul dengan keluarga. Nah, anak-anak, kita memiliki saudara sepupu. Nah, sepupu itu adalah anaknya paman dan bibi kita. Paman dan bibi adalah saudara kandung orang tua kita. Nah, kita adalah keponakan dari paman dan bibi. Begitu ya anak-anak ya. Nah, lihat di sini kita akan belajar tentang mengukur tinggi badan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Nah, kali ini kita akan belajar kembali satuan tidak baku untuk mengukur tinggi badan seseorang. Tinggi badan dapat diukur dengan jengkal ya anak-anak ya. Nah, coba di sini ada sebuah pertanyaan. Yang pertama, ayah Udin lebih titik-titik dari kakak Udin. Nah, jawabannya itu kita bisa memperhatikan gambar yang ada di sini. Nah, kita lihat, Udin itu lebih rendah dari Mutiara. Mutiara lebih rendah daripada ibu. Ibu lebih rendah daripada ayah. Kalau dibalikan, ayah lebih tinggi daripada ibu. Ibu lebih tinggi daripada Mutiara. Mutiara lebih tinggi daripada Udin. Nah, sedangkan mobil itu lebih rendah daripada sepeda dan sepeda lebih tinggi daripada mobil. Begitu ya anak-anak ya. Nah, di sini juga sudah tersedia kotak yang isinya adalah jawaban dari pertanyaan ini. Nah, ada kata lebih panjang, tinggi, pendek, tertinggi, dan terpendek. Nah, di sini ada contoh, ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Nah, ayah Udin lebih titik-titik dari kakak Udin. Jadi, jawabannya ada di sini. Anak-anak tinggal pilih ya anak-anak ya. Ini ada di halaman 119 dan dilanjutkan di 120. Ada berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5. Ini dikerjakan di buku PS tematik dan pilih jawabannya di kotak ini. Ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, Udin di sini sedang beribadah dengan keluarganya. Nah, kebetulan Udin memeluk agama Islam ya anak-anak ya. Agama di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, anak-anak, kita sangat senang sekali bisa beribadah dengan keluarga. Nah, apakah anak-anak pernah beribadah bersama keluarga? Kalau yang sudah pernah, bagus sekali ya anak-anak ya, bahwa dengan kita sering beribadah atau melakukan
kegiatan keagamaan bersama-sama dengan keluarga, maka kita semakin hidup rukun, saling menghargai dan menghormati juga. Nah, anak-anak, saat hari raya tiba, semua orang bergembira dan semua anggota keluarga berkumpul dan merayakan hari raya bersama. Keluarga berkumpul untuk beribadah bersama serta tidak lupa memanjatkan doa ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah tabel untuk menuliskan pengalaman bermain dan beribadah bersama keluarga besar. Seperti misalnya ada anggota keluarga kakek, nenek, paman, bibi dan sepupu. Nah, di sini ada kolom kegiatan. Misalnya anak-anak pernah melakukan kegiatan bersama kakek yaitu berdoa bersama di gereja, tempatnya di gereja. Atau nenek pernah pergi beribadah di mana di gereja dengan paman misalnya pergi berdoa ke rumah teman paman yaitu di mana alamatnya berarti ibadahnya ibadah lingkungan ya kan, doa kering seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, anak-anak kalau misalnya ada kegiatan seperti itu lebih baik anak-anak bisa ikut berdoa di lingkungan ya kan. Tapi untuk sekarang ini doa lingkungan itu masih belum bisa karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang belum juga kunjung selesai. Nah, anak-anak kita doakan untuk kita semua selalu sehat supaya terhindar dari berbagai macam penyakit dan bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Begitu ya anak-anak ya. Baiklah, untuk materi hari ini sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku PS tematik ya. Kita tutup materi kita dengan berdoa Salam Maria. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak anak-anak. Semoga kita selalu sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.